Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kritik. Pemilu 1999 harus jujur dan adil. Pemilihan umum atau pemilu yang akan dilaksanakan pada 7 Juni 1999 mendatang sebenarnya memiliki makna yang strategis karena dilaksanakan pada masa serba krisis ini. Karena itu diharapkan dapat berlangsung luber atau langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jurdil atau jujur dan adil, agar menghasilkan wakil rakyat, anggota legislatif di DPR /MPR RI yang sejalan dengan aspirasi politik rakyat dalam mengemban tanggung jawab menentukan masa depan bangsa serta memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden RI memasuki abad ke-21 atau milenium 3 nanti. Karena itu pimpinan nasional tersebut harus sesuai dengan kehendak hati nurani rakyat sehingga mendapat legitimasi serta dukungan dari kalangan rakyat. Di sisi lain harus pula diakui bahwa selama 32 tahun rejim Orde Baru, rejim itu telah mengadakan pemilu secara teratur serta tepat waktu, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun pemilu tersebut masih dinilai belum jurdil karena banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Antara lain belum independennya lembaga pemilihan umum atau LPU kini bernama KPU, dan tidak netralnya pegawai negeri sipil atau PNS maupun ABRI karena membackup salah satu organisasi peserta pemilu. Pelaksanaan pemilunya juga diwarnai dengan intimidasi, manipulasi suara, pemaksaan kehendak, distorsi, bahkan money politik. Maka dalam menjamin keluberan dan kejurdilan pemilu 1999 mendatang, kita perlu berpedoman pada sistem tahapan pemilu dari awal yang sungguh-sungguh netral dan jujur, sistematika yang bagus, mekanisme yang sesuai dengan aturan main pemilu, dan penghitungan suara secara transparan. Para PNS maupun ABRI harus benar-benar menunjukkan kenetralannya dalam pemilu tersebut. Keberhasilan pemilu 1999 mendatang dapat dikaji dengan beberapa indikator, yaitu pertama, seluruh rakyat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya masing-masing. Kedua, asas luber dan jurdil sungguh-sungguh dilaksanakan dalam suasana yang santai dan demokratis. Ketiga, setelah pemilu diharapkan tercipta suatu bentuk pemerintahan yang konstitusional, sah, lebih demokratis, bersih, dan berwibawa. Sementara itu, bila pemilu nanti gagal, kemungkinan besar akan terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa, bahkan perang saudara, berlakunya hukum militer, dan utang luar negeri semakin bertambah. Keberhasilan pemilu 1999 diharapkan mampu memecahkan segala masalah yang menimbulkan berbagai krisis di tanah air. Insinyur Agam K. Zebua, Jalan Gomo 13, Simpang Pandawana, Gunung Sitoli 22815, Pulau Nias, Sumatera Utara. Partai Golkar dan pemilu jurdil. Pemilu pada masa Orde Baru selama 6 kali penuh intimidasi, manipulasi, dan
kecurangan sehingga hasilnya adalah keadaan yang kita rasakan sekarang. Karena itu tidak salah kalau banyak kalangan masih meragukan pemilu 7 Juni 1999 mendatang berlangsung demokratis, jujur, adil, dan ini yang penting, bermoral dan beradab. Indikasi dan gejala memang menunjukkan praktek ke arah kecurangan dan diskriminasi sangat jelas terlihat. Misalnya 1. Partai-partai peserta pemilu 1999 diharuskan mendaftar, tetapi Golkar ketika belum dideklarasikan sebagai partai ternyata dibebaskan dari kewajiban itu. Belakangan karena desakan dan tekanan seluruh rakyat akhirnya mendaftar juga. Jadi sama sekali bukan karena kesadaran bahwa pemilu harus berlangsung demokratis dan jurdil. 2. Partai Golkar dideklarasikan tanggal 7 Maret 1999. Padahal sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Ibaratnya bayinya belum lahir tetapi aktenya sudah jadi. Sedangkan partai lain tidak demikian. Ada juga yang mengibaratkan bayinya belum lahir tapi sudah diterima sekolah di taman kanak-kanak. Aneh tapi nyata. 3. Golkar selama 32 tahun tidak mau disebut partai, kemudian mendeklarasikan diri menjadi Partai Golkar. Lalu Golkarnya sendiri bubar, tidur atau bagaimana? Bukankah Bung Harmoko, Bung Gafur, dan lain-lain itu mewakili Golkar? Sama sekali bukan mewakili Partai Golkar yang baru saja dilahirkan pada 7 Maret 1999. Sungguh ajaib pada saat dideklarasikan artinya baru lahir. Partai Golkar sudah mendominasi DPR dan MPR. Sedangkan partai lain seperti PDI Perjuangan, PKB, PAN, PBB, Partai Keadilan ternyata tidak punya wakil satupun di DPR maupun MPR. Di mana letak adilnya pemilu kalau begini caranya? Saya juga curiga jangan-jangan krisis ini memang sengaja tidak ditangani dengan serius supaya rakyat benar-benar sengsara dan dengan lebih mudah dibeli dengan money politik. Setelah rakyat megap-megap akibat krisis yang dibiarkan berlarut-larut, datanglah malaikat-malaikat berbekal JPS yang diselewengkan dan yang dikumpulkan semasa Orde Baru. Padahal dana JPS adalah hak rakyat yang terpukul oleh krisis ini. Yang harus disadari, JPS itu adalah utang yang akan ditanggung dan dibayar oleh seluruh rakyat, bukan oleh salah satu partai peserta pemilu. Karena itu segenap kekuatan reformasi seharusnya bersatu padu untuk membendung kekuatan status quo. Platformnya tidak usah terlalu muluk-muluk, cukup dengan mendukung kekuatan status quo tersebut. Kalau sampai kekuatan status quo menang, kandaslah perjuangan reformasi. Siapa yang menjadi tulang punggung kekuatan status quo? Jawabannya semua orang sudah tahu. Nama dan alamat ada pada redaksi. Tempo 26 April 1999, halaman 10.